Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, rekan-rekan semuanya, kita akan bahas ya mengenai Kemendikbudristek nomor 135 tahun 2026 mengenai petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, kita sebelumnya sudah menayangkan ya 2 video yang kita ambil ya bersumber dari YouTube Kemendikbudristek. Nah, sekarang kita langsung melihat pada Kepmen nomor 135 ya tahun 2026. Ini yang terbaru yang mengacu ya pada Permendikbudristek nomor 52 ya tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berarti regulasi ini ya juga nah ini juga menyebabkan berarti keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebelumnya yang mengatur mengenai juknis sertifikasi pendidik untuk dosen ya. Jadi Kep nomor 53 tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku. Berarti ini ditetapkan tanggal 26 Mei 2026. Nah, mari kita akan lihat ya bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur ya di dalam juknis ya Serdos ini ya, juknis Serdos ini yaitu di Kemendikbudristek ya nomor 135. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk aja ke sini. Nah, di sini. Ini adalah persyaratan peserta Serdos. Nah, ini persyaratan peserta Serdos ada di bab 3 ya, yaitu mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen. Itu berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang kedua, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Jadi di sini menunjukkan pengalaman kerja itu ya untuk persyaratan Serdos ini adalah 2 tahun sejak menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau misalnya di PTS ya berarti SK pengangkatan sebagai dosen tetap. Nah, kemudian yang ketiga memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Jadi kalau misalnya pengalaman kerja sebagai dosen ya, sebagai pendidik ya sudah diangkat oleh PT tersebut ya, misalnya sudah lewat 2 tahun tetapi kalau belum mengajukan pengangkatan pertama ke asisten ahli juga tidak bisa, maka harus disyaratkan ya paling singkat 2 tahun tapi juga memiliki ya jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Nah, ini yang penting. Kemudian tidak sedang tugas belajar ya dengan tidak meninggalkan tugas jabatan. Jadi yang penting itu dengan tidak meninggalkan tugas jabatan. Jadi kalau meninggalkan tugas jabatan ya berarti tidak bisa. Tapi kalau dengan melaksanakan tugas jabatan masih bisa. Nah, kemudian yang kelima sekarang, ya persyaratan yang kelima memenuhi laporan kinerja dosen atau BKD 4 semester berturut-turut. Jadi 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Nah, ini kalau kita lihat dari persyaratan sebelumnya, berarti di sini ya ketika pemenuhan laporan kinerja dosen ini ya, jadi 4 semesternya itu ya 4 semesternya pada perguruan tinggi yang sama ya, 4 semesternya pada perguruan tinggi yang sama. Jadi ketika dia menjadi pendidik, kemudian dia memenuhi ya BKD 4 semester ya,
Berarti kan di sini berarti kalau 4 semester berarti minimal 2 tahun, dan dia juga sudah proses paling rendah sekali ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini merupakan persyaratan yang kelima, meskipun nanti di regulasi yang nanti di ini ya, di pasal di tentang urutan ya, tentang urutan itu nanti ada. Yang pertama itu ya tentu melihat pada jabatan akademik ya. Jadi jabatan akademik. Nah, kemudian yang keenam memiliki sertifikat ya pekerti atau AA. Program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau applied approach dari PT penyelenggara program pekerti atau AA yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini kemudian memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah pada jurnal nasional akreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau terindeks. Berarti kalau bereputasi ini ya. Nah, ini juga berarti yang di atas 0,1 ya, dengan SCR di atas 0,1 ya. Sedangkan yang terindeks yang di bawahnya, tapi dia juga terindeks di Scopus atau di Web of Science ya, dan tidak termasuk jurnal Predator, atau kalau tidak ya berarti jurnal nasional akreditasi ya, bisa sampai Sinta 6. Nah, ini sebagai penulis pertama atau sebagai penulis anggota ya. Jadi memang bukan syarat khusus untuk kenaikan jabatan ya. Kalau syarat khusus untuk kenaikan jabatan ke lektor ya, berarti di situ dibutuhkan penulis pertama ya. Atau kalau ke lektor kepala ya berarti di situ penulis pertama dan korespondensi. Nah, di sini untuk persyaratan Serdos yang ke-7 yang syaratnya cukup sebagai anggota bisa. Nah, itu yang berkaitan dengan 7 persyaratan peserta Serdos. Nah, kemudian kalau kita lihat yang poin B ya, ini penilaian sertifikat pendidik ya. Jadi sertifikat pendidik ini penilaiannya ya melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Jadi uji kompetensi itu dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio ya, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan ya, pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diuraikan. Nanti di sini ada kumpulan dokumennya ya. Jadi kumpulan dokumen untuk yang merupakan ini ya, portofolio ini terdiri atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja ya. Dan persepsi dari atasan ya, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Ada 4 persepsi ini tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, kemudian nah ini kaitannya sama PDD UKT-PT ya. PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen tentang kontribusinya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma. Nah, kemudian penilaian persepsi dari atasan ya, itu untuk menilai sejauh mana ya dosen memiliki kemampuan dan sikap profesional untuk pelaksanaan tugasnya. Kemudian penilaian dari teman sejawat ya, dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi prodi atau jurusan atau dalam perbincangan sehari-hari baik melalui pertemuan luring maupun melalui daring, serta memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi, karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Bisa misalnya menjadi tim ya, menjadi tim dosen dalam mata kuliah, menjadi tim dalam kegiatan penelitian, menjadi tim dalam kegiatan pengabdian masyarakat, atau ya menjadi tim dalam publikasi artikel ilmiah. Kemudian untuk
penilaian dari mahasiswa, yaitu menilai kompetensi dosen dalam proses dan kegiatan pembelajaran di mata kelas 1 mata kuliah yang diampu, kemudian di situ kita cari mahasiswa yang pernah diajar oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri. Nah, penilaian atas pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma ditunjukkan dalam bentuk PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Dokumen PDD UKT-PT ini akan dinilai oleh asesor sebagai penilai dari luar PT dosen yang dinilai. Nah, nanti ada penilaian dari asesor. Maka dosen wajib mengedepankan integritas dan kejujuran dalam menyampaikan PDD UKT-PT yang dibuatnya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak pelaksanaan Tridharma, menjelaskan rekam jejak pelaksanaan Tridharma untuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian sistem penilaiannya ada dua, sistem penilaian ada dua. Yang pertama penilaian internal, Jadi penilaian internal terdiri atas dua bagian, yaitu penilaian empirik dan penilaian persepsi yang tadi, Jadi penilaian empirik itu penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik yang telah diunggah dan yang tersedia di PDDikti. Kemudian penilaian persepsi itu penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, pribadian, dan sosial. Ini oleh atasan yang tadi, atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Kemudian penilaian eksternal adalah penilaian oleh asesor di PTPS, Perguruan tinggi penyelenggara Serdos terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD UKT-PT. Nah, dokumen PDD UKT-PT dituangkan dalam bentuk audio visual. Ini berarti audio visual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma. Nah, kemudian prasyarat keberhasilan sistem penilaian. Maka hasil penilaian portofolio dosen dinyatakan valid apabila seluruh komponen penilaian baik persepsi maupun personal dilakukan dengan jujur. Nah, seperti itu. Dan sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur dilakukan hal sebagai berikut. Jadi penilaian persepsi, penunjukan penilai persepsi baik atasan, rekan sejawat, dan mahasiswa dilakukan oleh panitia Serdos PTUS. Jadi nanti perguruan tinggi pengusul ini Jadi nanti di PT pengusulnya ini akan menunjuk penilai baik itu atasan, rekan sejawat maupun mahasiswa, bukan oleh peserta Serdos. Nama penilai persepsi tidak boleh diketahui oleh peserta Serdos. Kemudian pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah yang diberikan oleh peserta Serdos. Nah, kemudian penilaian oleh diri sendiri, rekan sejawat, dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh panitia Serdos PTUS. Dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan sehingga penilaian diharapkan lebih objektif dan realistik. Untuk menjamin objektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara daring. Nah, kemudian untuk penyusunan dokumen PDUKT-PT dilakukan oleh peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Serdos. Nah, ini kemudian seluruh dokumen portofolio peserta Serdos harus memiliki lembar pengesahan. Jadi harus ada lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos. Setelah peserta Serdos menyelesaikan
dokumen PDUKT-PT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio beserta Sherdos menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Nah, apa standar kelulusannya? Jadi peserta Sherdos nyatakan lulus apabila lulus penilaian gabungan. Dilulus penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirik, ya. Ini yang tadi penilaian empirik terkait dengan jabatan akademik, ya, satunya. Dan ini penilaian persepsi yang tadi 4 itu. Kemudian penilaian asesor, ya ini asesor eksternal terhadap PDD UKT-PT, dan penilaian akhir. Jadi ada ini ya, di penilaian empirik, persepsi, penilaian asesor terhadap PDD UKT-PT, dan penilaian akhir portofolio yang dinyatakan dalam berita acara yudisium internal PTPS. Jadi perguruan tinggi penyelenggara Sherdos dan selanjutnya ditetapkan pada yudisium nasional. Jadi yudisium internal dulu, baru kemudian yudisium eksternal. Peserta Sherdos yang lulus memperoleh sertifikat pendidik sebagai dokumen bukti dosen profesional yang tersinkronisasi dengan akun sister. Nah, ini menunjukkan kalau kita sudah bersertifikat pendidik, ya, berarti ini dokumen mengenai bukti bahwa dosen profesional, ya. Nah, jadi tidak perlu dengan adanya 20 JP. Ya, tetap semuanya itu kan bagian dari pemenuhan 12 sampai 16 SKS pada tiap semester yang sudah di situ tridharmanya sudah masuk semuanya, ya, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga unsur penunjang. Nah, khusus dosen tetap memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sertifikat pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sertifikat pendidik bisa dibatalkan atau tidak berlaku berdasarkan proses pembatalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan perguruan tinggi atau sivitas akademika bisa mengusulkan ke Dirjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas tridharma sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pengembangan profesionalisme dosen di PT dosen yang bersangkutan. Pemimpin perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi membatalkan sertifikat pendidik untuk dosen paling lama 30 hari. Nah, berarti kalau ini tadi standar kelulusan, ya. Dan di sini dinyatakan berikutnya adalah peserta Sherdos dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi atau pernyataan diri. Jadi kalau deskripsi atau pernyataan diri, ya, tidak lulus, ya berarti di sini dinyatakan belum lulus atau tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Sherdos, meskipun nanti ini lebih berat kan ada konsekuensinya. Dan melakukan kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen. Ini juga lebih berat lagi nanti hukumannya. Nah, pembinaan diberikan kepada peserta Sherdos dalam hal peserta Sherdos yang belum lulus setelah mengikuti Sherdos kalau sampai 3 kali. Ya, tetapi proses semuanya sudah dilakukan, ya. Rangkaian kegiatan Sherdos ya seluruhnya diselesaikan, tetapi juga masih belum lulus setelah 3 kali, ya, maka nanti ada pembinaan. Nah, kemudian juga peserta Sherdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Sherdos ya tidak bisa ikut langsung, tapi harus pembinaan terlebih dahulu. Dan peserta Sherdos yang belum lulus karena melakukan kecurangan ya dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen juga sama dengan yang nomor 2, ya.
di pembinaan, langsung diberikan pembinaan. Nah, di sini penjelasannya ya. Peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali, maka peserta Serdos tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos yang keempat kalinya kecuali telah melakukan atau telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh PTUS yang dibuktikan dengan SK kelayakan dari tim integritas perguruan tinggi dan diunggah pada laman Sister. Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos, peserta Serdos tersebut juga belum lulus, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi mengikuti Serdos. Nah, berarti batasannya ya sampai 4 kali. Jadi kalau 3 kali ya belum lulus ya, kemudian dilakukan pembinaan selama 1 tahun, ketika mengikuti Serdos yang keempat ternyata juga masih gagal, belum lulus ya, maka tidak bisa mengikuti Serdos lagi. Nah, kemudian bagi peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, peserta Serdos tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti Serdos. Jadi kalau peserta yang tidak menyelesaikan ya seluruh rangkaian kegiatan Serdos, maka batasannya maksimal 2 kali. Tapi untuk melakukan yang kedua berarti harus ada proses pembinaan dulu. Nah, kemudian peserta Serdos yang belum lulus ya, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos ya pada tahun ya, N+2. Jadi peserta Serdos yang belum lulus ya, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2. Jadi masih nunggu lagi 2 tahun, di mana N adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya. Setelah yang bersangkutan ya diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi dan ada bukti surat keterangan kelayakan dari tim integritas perguruan tinggi bahwa peserta Serdos sudah layak untuk diajukan mengikuti Serdos. Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Berarti ini untuk yang tidak lulus karena melakukan kecurangan dalam proses sertifikasi, melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik, dan juga pemalsuan dokumen. Maka nanti ya bisa mengikuti Serdos pada tahun yaitu N+2. Jadi masih nunggu N+2. Jadi +2 lah ya, +2. Tapi setelah itu pembinaan. Ya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan. Jadi N+2, tapi setelah yang bersangkutan melakukan pembinaan atau diberikan pembinaan, dan di situ sudah ada surat keterangan kelayakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk tahap pelaksanaannya, jadi penarikan data eligible, ya pada tahap ini sistem secara otomatis menarik data dosen yang memenuhi persyaratan administratif pada database Sister. Data yang diambil ya diverifikasi oleh PTUS untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Di calon peserta Serdos yang memenuhi kriteria akan ditetapkan ya sebagai peserta Serdos. PTUS berkewajiban memeriksa keabsahan data calon peserta Serdos dan melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta Serdos serta menandatangani surat pernyataan kebenaran data calon peserta Serdos. Direktur Jenderal dapat membatalkan keikutsertaan peserta Serdos apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan syarat di atas. Jadi di sini yang pertama tahapan adalah penarikan data eligible. Nanti yang akan melakukan penarikan data ini adalah sistem, secara otomatis nanti ya. Secara otomatis sistem akan menarik data dosen yang memenuhi persyaratan administratif. Dan yang kedua, ya setelah itu adalah
pengisian PDD UKT-BT dan penilaian persepsi. Setelah dinyatakan eligible, maka peserta Serdos mengisi dokumen PDD UKT-BT. Nah, nanti penjelasannya ada di bab selanjutnya. Setelah itu dilakukan penilaian persepsi oleh atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Ini yang kedua, tahapan yang kedua. Dan tahapan yang ketiga adalah validasi dan pengusulan. Di panitia Serdos di tingkat PT pengusul yang melakukan validasi, ya divalidasi oleh PTUS, dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan hasil penilaian persepsi. Selanjutnya, pimpinan PTUS menetapkan usulan peserta Serdos yang memenuhi persyaratan dan panitia PTUS mengunggah lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Ini validasi dan pengusulan oleh PTUS, panitia Serdos PTUS. Dan nanti pimpinan PTUS ya menetapkan usulan peserta Serdos dan panitia PTUS nanti akan mengunggah lembar pengesahan. Dan yang keempat, penilaian portofolio. Portofolio peserta Serdos dinilai oleh asesor untuk mengukur kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil penilaian. Dalam melaksanakan penilaian portofolio, maka asesor eksternal wajib memberikan skor dalam interval penilaian untuk tampilan dan pernyataan diri setiap peserta Serdos sesuai dengan rubrik penilaian. Dan mencermati kesesuaian tampilan video dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan peserta Serdos. Nah, berarti ini kalau video berarti untuk pengacara, sedang pernyataan diri dengan materi berarti dan ini berarti terkait sama publikasi, penelitian dan publikasi dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mengisi kolom komentar penilaian terhadap hasil penilaiannya dan mengikuti ketentuan dan kaidah yang telah ditetapkan dalam Juknis Serdos. Nah, penetapan kelulusan ya, jadi kelulusan peserta Serdos ditetapkan melalui yudisium yang dilakukan. Ada dua tahap ya, yudisiumnya, yudisium internal PTPS dan yudisium nasional. Dosen yang dinyatakan lulus dia menerima sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan kompetensi profesional. Putusan ini bersifat final dan diumumkan secara resmi melalui sister. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan pembiayaan untuk penilaian portofolio peserta Serdos dibebankan pada DIPA, Ditjen Dikti, yang dialokasikan kepada perguruan tinggi penyelenggara Serdos. Keseluruhan pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada perguruan tinggi kementerian lain, ya PTKL atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau PTKL dibebankan pada DIPA PTKL tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya untuk bagian pertama dari Juknis ya Kemendikti-Saintek nomor 135 ya tahun 2026 ya yang kita sudah bahas di bab 3 yaitu mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen atau Serdos. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Jaya Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.